Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, teman-teman semua berada, jemaat-jemaat Tuhan, GBI Alpha Omega berada. Saya yakin dan percaya teman-teman semua jemaat Tuhan dalam kondisi yang baik. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita boleh menyiapkan setiap hati kita boleh menyiapkan setiap kehidupan kita boleh diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu dan saya sangat berharap bila semua yang kita rangkaian ibadah kita pada hari ini boleh memerdekakan kita, bukan cuma memerdekakan hati kita, tapi boleh memerdekakan setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat semua kebaikan-Mu, buat semua anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, bahkan buat anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Kalau kami masih ada Tuhan, kami sehat kuat pada pagi hari ini, itu semua karena kebaikan dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan, seturut dan kehendak-Mu Bapa yang baik. Bila Tuhan Kau yang ambil alih ibadah ini hari ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami boleh merasakan akan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Diam dalam hadirat-Mu, bahkan kami boleh menyembah Engkau dengan sebebas-bebasnya Tuhan Yesus. Lepaskan roh kehidupan kami Bapa yang baik, yang masuk dalam roh-Mu Tuhan Yesus. Menikmati akan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, dan kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bela pujian ini boleh menjadi benar-benar dari kerinduan hati kita, benar-benar jadi pernyataan kita sama Tuhan. Kalau kita rindu sama Tuhan, kalau kita perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap langkah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Yes Lord, kami perlukan keajaiban-Mu,
Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan Engkau Tuhan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Bersandar penuh kepada-Mu Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan juru selamat dalam setiap hidup kami. Oh, Kau Allah yang selalu ada. Kau Allah yang selalu setia. Bersama-Mu ku tenang Tuhan. Bersama-Mu ku menang Bapa. Yesus penolong hidupku. Hanya Engkau satu-satunya yang layak disembah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Kau tetap Tuhan yang sama. Oh, ku percaya penuh kepada-Mu Tuhan. Bersandar penuh kepada-Mu. Berharap hanya kepada-Mu. Tuhan Rajaku, Tuhan Juru Selamatku. Kau pembebas dalam hidupku. Kau yang selalu ku pegang. Kau yang selalu ku rindukan. Yesus, Kau yang selalu ku pegang Tuhan. Kau yang selalu ku rindukan. Mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini isi hati kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan apa adanya kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami perlu akan Engkau Tuhan. Kami perlu akan Engkau Yesus. Pertanyaan besar yang jadi pertanyaan buat kita semua akhir-akhir ini. Kemana kita mencari kasih sejati dalam kehidupan kita? Pada siapa kita bersandar? Pada siapa kita berharap? Kemana kita menghabiskan waktu kita? Pada apa kita melakukan segala sesuatunya?
Bersandar kepada siapa? Lord, sentuh setiap hati kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami jauh Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa yang baik kalau kami jauh Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami gak mau mengenal isi hati-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pertanyaan ini boleh terus dalam kehidupan kita. Kemanakah kita mencari kasih sejati itu? Jawabannya di dalam Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, kita perlu Tuhan. Tuhan, kami perlu akan Engkau Bapa yang baik. Kami perlu akan Engkau Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan saya sampaikan kepada hamba-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memerdekakan setiap kita, boleh membuat kita sadar bahwa kita perlu sama Tuhan dalam setiap keadaan kita. Shalom kekasih Tuhan, puji Tuhan kita kembali boleh beribadah pada minggu hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus berikan kami roh lapar dan haus akan firman Tuhan. Biar Roh Kudus menyingkapkan kebenaran bagi setiap kami. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan. Biarlah benih firman yang kami dengar hari ini boleh tertanam di tanah hati yang subur, sehingga kami boleh menghasilkan buah-buah yang lebat dan kami terus bertumbuh. Iman kami semakin diperkuat dan kami akan semakin mengenal Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat waktu yang kudus ini. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi supaya apa yang merupakan isi hati Tuhan sendiri boleh hamba sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan setiap jemaat yang mendengarkannya boleh membuka hati untuk pekerjaan daripada Roh Kudus dan firman Tuhan, mengubah hidup kami menjadi baru seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita memperingati akan Hari Pentakosta. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Pentakosta, berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu melalui peristiwa Pentakosta ketika murid-murid Yesus berkumpul di loteng atas Yerusalem, berjumlah sekitar 120 orang murid Yesus
menantikan akan janji Bapa yang Yesus katakan bahwa sebelum engkau pergi memberitakan Injil, maka Tuhan akan memperlengkapi murid-muridnya dengan kuasa Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus akan dicurahkan. Karena Yesus naik ke sorga, maka Yesus mengutus Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi setiap kita. Sehingga kalau Yesus tetap ada di bumi, maka dia tidak bisa menjangkau begitu banyak manusia. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, dia mengutus Roh Kudusnya, maka Roh Kudusnya boleh tinggal berdiam di dalam hati setiap murid-murid Tuhan dan setiap orang percaya, sehingga pelayanan mereka akan semakin efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar daripada khotbah yang diambil dari judul tema yang ditetapkan oleh Gereja Bethel Indonesia terambil di dalam Kisah Para Rasul keempat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-37. Nanti kita akan lihat ayat-ayat itu secara lebih jelas dalam penjelasan firman Tuhan pada hari ini. Tapi saya mau sampaikan mengenai peristiwa Pentakosta yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yang harus kita ingat bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah ada di bumi. 2000 tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Yesus pada saat Roh Kudus turun atas kehidupan mereka? Mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Kehidupan mereka menjadi kehidupan yang ilahi. Kehidupan mereka penuh dengan perkara-perkara ajaib, mujizat, dan supranatural. Menjadi sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan murid-murid Tuhan. Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan memerlukan pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana dengan gereja Tuhan di masa sekarang ini? Apakah karya Roh Kudus yang sudah terjadi melalui pelayanan daripada murid-murid Yesus? Kita tahu seorang pribadi yang bernama Petrus, sebelum Roh Kudus turun atas kehidupannya, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi pada waktu Roh Kudus turun atas kehidupan Petrus, Petrus berkhotbah dan 3000 orang diselamatkan dan dibaptis. Dan Petrus mengadakan mujizat-mujizat kesembuhan. Bahkan seluruh murid-murid Yesus melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Oleh karena apa? Oleh karena Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Roh Kudus memenuhi kehidupan murid-murid Yesus dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya bahwa apa yang terjadi di loteng atas Yerusalem, yang terjadi atas murid-murid Yesus, dampaknya juga terus dirasakan sampai dengan hari-hari di zaman kita sekarang ini. Yang jadi persoalan adalah bagaimana gereja Tuhan, bagaimana dengan orang-orang percaya pada zaman ini. Masihkah kita percaya bahwa kuasa Roh Kudus mampu melakukan perkara-perkara yang besar? 12 murid Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan mereka menunggang-balikan dunia melalui pemberitaan Injil karena Roh Kudus menaungi, Roh Kudus berkuasa, Roh Kudus memenuhi, Roh Kudus memimpin kehidupan dan pelayanan daripada murid-muridnya. Saya percaya gereja Tuhan, jika mau untuk dipimpin, dituntun, diurapi oleh Roh Kudus, kita pun juga akan melakukan perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang ajaib. Oleh sebab itu, kita akan melihat akan 3 manfaat pencurahan Roh Kudus bagi kita orang yang percaya. Kita akan melihat bagaimana Roh Kudus membuat murid-murid Yesus berkobar-kobar. Dan saya percaya ini juga berlaku bagi gereja Tuhan di masa sekarang ini. Biarlah kita tetap bersemangat. Kita berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Kita berkobar-kobar karena Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk senantiasa bersemangat. Sebab jika kita tidak bersemangat, maka kekuatan kita kecil. Tetapi kalau kita bersemangat,
kita akan melakukan hal-hal yang besar. Karena kita percaya Tuhan yang beserta dengan kita jauh lebih besar. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Kuasa manapun telah ditaklukkan. Sebab pada saat Yesus naik ke sorga, Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sebab itu kita yang percaya dan Roh Kudus yang telah turun atas hidupmu akan membuat engkau bergairah, bersemangat, bergelora di dalam Tuhan dan berkobar-kobar di dalam melayani dan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan lihat 3 manfaat pencurahan Roh Kudus bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah berkobar dalam doa. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Baik jemaat yang di rumah, kita akan membaca dengan suara yang keras yang bisa didengar oleh telinga kita. Ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, kita melihat pada saat terjadi masalah dalam kehidupan murid-murid Yesus yang mengalami tekanan oleh karena mereka memberitakan Injil, mereka berdoa dengan bersemangat, dengan berkobar-kobar. Mengapa di tengah tekanan yang sedang dialami oleh murid-murid Yesus, mereka tetap punya semangat untuk berdoa? Karena ada Roh Kudus yang memberikan mereka berkobar-kobar untuk berdoa. Kita mengerti, bahkan kita sudah hafal di luar kepala. Mungkin di luar kepala jadi lupa mungkin ya. Ada istilah katakan bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Nafas orang Kristen. Tetapi pertanyaannya kita berpikir seperti ini. Saya coba untuk membuat kita makin mengerti akan istilah yang sering kita ucapkan ini. Bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Kalau kita bernafas, ya, dan kalau kita 3 menit saja tidak bernafas, kita tahu berarti kita akan mati. Nah, kalau kita menyadari bahwa doa adalah nafas orang Kristen, kalau kita tidak berdoa 3 menit saja, berarti kerohanian kita mati. Karena itu bicara soal nafas. Jadi harus kita mengerti bahwa doa adalah sesuatu hal yang penting bagi kehidupan orang Kristen.
Ada banyak contoh murid-murid Yesus. Ada banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab. Mereka berdoa. Dan ada kuasa pada waktu mereka berdoa. Kita tahu kehidupan daripada Daniel. Daniel yang pada waktu itu berumur 80 tahun. Dia sudah diberikan jabatan selama 3 kerajaan, di mana dia menduduki sebuah posisi yang penting dalam kerajaan yang berbeda itu. Dan demikian juga di umur yang ke-80 tahun, dia termasuk dari 3 pemimpin tertinggi dalam kerajaan Babel. Dan kita tahu pada waktu itu Daniel harus mengalami di mana tekanan daripada orang-orang yang membenci Daniel membuat Daniel harus mengalami sebuah tekanan sehingga mereka, kalau tidak mereka akan dibunuh. Kita tahu cerita itu. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Daniel mendengar putusan daripada Raja Babel, maka Daniel naik ke loteng di mana dia biasa berdoa 3 kali sehari. Daniel seorang yang sibuk dalam pemerintahan, tetapi dia punya waktu setiap hari dia tekun berdoa kepada Tuhan. Dan doanya itu sangat berkuasa. Bahkan melalui Daniel yang terus bertekun, senantiasa berdoa dan berpuasa di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Pewahyuan tentang akhir zaman turun atas kehidupan Daniel. Karena Daniel orang yang suka berdoa. Demikian juga kehidupan daripada Tuhan Yesus. Setiap pagi Yesus akan berdoa di tempat yang sunyi. Setelah menjelang malam sebelum beristirahat, Yesus pun berdoa. Bahkan di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, di mana dia membutuhkan untuk terus berhubungan dengan Bapa, maka tidak segan-segan Yesus mencari tempat yang sepi untuk berdoa. Jadi kapanpun, dimanapun, Yesus mencari waktu untuk berdoa di tengah kesibukan di dalam pelayanannya. Jadi kita tahu bahwa kehidupan orang Kristen harus dilandasi dengan doa. Lebih banyak berdoa, saya percaya, akan membuat kita memiliki hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau bicara soal komunikasi, tentunya bukan satu arah. Karena komunikasi ini adalah hubungan 2 arah. Saya percaya waktu kita berdoa, kita bukan cuma menyampaikan list daftar-daftar permintaan, permohonan kita untuk Tuhan menjawab doa-doa kita. Tetapi pada waktu kita berdoa, kita sedang bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjawab kita. Itulah komunikasi. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan cepat-cepat untuk berdoa hanya sebagai rutinitas. Jangan cepat-cepat engkau meninggalkan waktu-waktu doa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, di saat teduhmu dengan Tuhan. Tapi izinkanlah Dia berbicara kepada kita. Dan kita akan terus menjalin hubungan, persekutuan kita semakin intim dengan Tuhan. Dan itu bisa dilakukan karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan mengurapi kita dan menolong kita berdoa kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 bahwa kita tidak dapat berdoa, tetapi Roh Kudus mengajar kita, menuntun kita, membimbing kita untuk kita dapat berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berdoa. Kalau kita berdoa mungkin kita hanya menyampaikan keluh kesah. Kita hanya menyampaikan permohonan-permohonan kita saja. Tapi waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk berdoa, dan Roh Kudus akan membangkitkan semangat kita untuk berdoa, maka saya percaya doa yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saya percaya, jemaat Tuhan, bahwa Tuhan juga memberikan karunia kepada kita
yaitu karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ini seringkali menjadi sebuah pertentangan. Tetapi saya percaya waktu kita meminta kepada Tuhan akan karunia Roh Kudus itu, yaitu berkata-kata dalam bahasa roh. Karena hal ini juga adalah hal yang penting, maka saya percaya Tuhan akan memberikan sesuai dengan kerinduan hati daripada jemaat Tuhan. Mari kita lihat dulu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang pertama saya akan baca, mungkin akan lengkap-lengkap ya, dari ayat pertama dahulu. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Paulus mengatakan kita kejar kasih itu, tetapi usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Di dalam ayat kedua dikatakan begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Lihat, dengan kita berkata-kata dalam bahasa roh, Roh Kudus yang memimpin kita untuk berdoa, maka saya percaya kalau Roh Kudus memimpin kita dalam berdoa, maka doa kita adalah doa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan melalui berkata-kata dalam bahasa roh, maka kita akan menyampaikan hal-hal yang rahasia. Maka doa kita tidak akan pernah bisa dimengerti oleh iblis. Tapi kita berdoa secara rahasia dengan Tuhan. Haleluya. Dan dikatakan di dalam ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Berarti untuk membangun diri kita sendiri, kita perlu berdoa dalam bahasa roh. Tentunya untuk membangun diri kita. Setelah kita bisa membangun diri kita, barulah Paulus katakan, supaya karunia bernubuat itu turun atas hidupmu, minta karunia bernubuat itu. Karena itu akan membangun jemaat. Di dalam ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Paulus katakan, aku suka, aku inginkan kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Paulus sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, hampir sebagian besar dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dalam bagian Alkitab yang lain, Paulus berkata bahwa dia berdoa dengan bahasa roh lebih banyak daripada saudara-saudara seiman yang lain. Berarti Paulus mengerti akan kuasa pentingnya juga berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, jelas di dalam ayat-ayat ini. Kemudian selanjutnya dikatakan begini, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Paulus berkata bahwa setelah engkau menerima bahasa roh, marilah kalau bisa minta kepada Tuhan untuk bisa menafsirkannya. Dan lebih penting lagi untuk minta karunia bernubuat supaya dapat membangun jemaat. Amin. Mari kita bergerak seperti apa yang Tuhan kehendaki, karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita, dan dia akan membawa kita kepada level-level rohani yang semakin tinggi, semakin dalam di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Mari selanjutnya kita akan lihat yang kedua adalah berkobar dalam kuasa.
Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berkobar dalam kuasa, itu berarti dipenuhi oleh Roh Kudus. Waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, berarti ada bukti penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus atas hidup kita yang percaya. Waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan bergairah dan bersemangat. Roh kita menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus ini tidak cukup satu kali. Tapi dipenuhi ini harus terus menerus, sehingga kita terus memiliki hubungan yang semakin intim dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada jalan-jalan kebenaran. Pentingnya Roh Kudus sangat dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Roh Kudus ini bukan sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang merupakan pribadi Tuhan sendiri. Yang memiliki, kalau pribadi berarti memiliki perasaan dan pikiran. Roh Kudus akan memberikan hikmat, Roh Kudus akan menuntun langkah-langkah kehidupan dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga hidup kita akan senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau engkau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita cenderung akan hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah Roh Kudus dan kita akan mengikuti keinginan-keinginan daripada Roh Kudus. Sebab kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam kehidupan orang percaya, tidak memimpin langkah kehidupan daripada orang percaya, maka saya pastikan bahwa kehidupan orang percaya tanpa pimpinan daripada Roh Kudus adalah kehidupan rohaninya mati. Tetapi waktu kita mengizinkan Roh Kudus memimpin, maka keinginan kita adalah keinginan Roh Kudus, maka hidupmu akan mengalami sebuah kedahsyatan yang membuat perbedaan antara orang Kristen yang satu dengan yang berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan, yang menyala-nyala di dalam semangat melayani Tuhan, dengan mereka yang melempem, yang tidak sungguh-sungguh di dalam melayani pekerjaan Tuhan, maka hidupmu, pelayananmu tidak akan menghasilkan buah dalam pelayanan, oleh karena tidak meminta tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita lihat kembali, berarti pentingnya Roh Kudus ini adalah untuk membuat setiap kita senantiasa memiliki kuasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana murid-muridnya pada waktu mereka mengalami tekanan, mereka berdoa kepada Tuhan dan minta, Tuhan, ulurkanlah tanganmu untuk mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Berikan kepada kami keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib, memberikan mereka keberanian, karena kuasa itu ada dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Saya percaya hal-hal yang supranatural akan terjadi di masa-masa yang akan datang, lebih dahsyat daripada apa yang dialami pada saat Pentakosta pertama. Kita tahu peristiwa Pentakosta, pencurahan pertama Roh Kudus pada hari-hari terakhir di zaman sebelum Yesus Kristus datang kedua kali menjemput jemaatnya, umatnya, maka kuasa dan kemuliaan daripada Tuhan akan semakin nyata. Firman Tuhan berkata bahwa kemuliaan Tuhan akan turun memenuhi seluruh bumi, dan kuasa Roh Kudus akan membuat tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat
yang pernah terjadi pada saat Pentakosta pertama, pada saat Roh Kudus dicurahkan ke bumi 2000 tahun yang lalu, intensitasnya akan semakin meningkat di hari-hari terakhir. Dan inilah waktunya bagi kita sebagai gereja Tuhan untuk mengalami pengalaman yang adikodrati, yang supranatural, sama seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Demikian juga mari kita harapkan, mari kita rindukan, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kembali perkara-perkara yang besar, yang ajaib yang pernah Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu melalui murid-murid-Mu. Demikian juga di tahun ini Tuhan, kami mau supaya Tuhan pakai setiap kami untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab kemuliaan bait Tuhan yang lalu, kata Alkitab, kemuliaannya tidak melebihi daripada kemuliaan bait Allah yang terakhir. Kemuliaannya lebih besar daripada yang sebelumnya. Jemaat Tuhan, saya percaya waktu engkau menginginkan hal itu, Tuhan akan memakai. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai secara luar biasa. Evan Roberts berdoa kepada Tuhan, dan dia melihat banyak orang-orang yang hidup di dalam dosa. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan nyatakan, taklukkan kami ya Roh Kudus. Dia berdoa, taklukkan kami ya Roh Kudus, buat kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Apa yang terjadi? Satu negara, Wales, mengalami kebangunan rohani. Dan ada banyak contoh tokoh-tokoh iman yang berseru kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Kita tahu pelayanan dari hamba-hamba Tuhan seperti Smith Wigglesworth dan semua Catherine Kuhlman, hamba-hamba Tuhan yang telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Tanda-tanda ajaib, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai dalam pelayanan mereka. Demikian juga saya percaya kemuliaan dari Tuhan akan semakin dahsyat dicurahkan bagi gereja yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini. Berkobar dengan kuasa. Mari kita lihat poin yang terakhir. Yang ketiga adalah berkobar dalam kemurahan. Dari ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kita lihat bahwa jemaat mula-mula memiliki gaya hidup yang penuh dengan kemurahan. Kita tahu bahwa manusia pada dasarnya punya keinginan untuk mementingkan dirinya sendiri. Bahkan di hari-hari terakhir, pada akhir zaman, Alkitab katakan kita mengalami masa-masa yang sukar, yaitu manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hanya ada satu hal yang membuat saya katakan ya Tuhan tersaingi, yaitu masalah dengan mamon. Makanya Alkitab berkata bahwa kamu tidak bisa menyembah kepada Tuhan dan menyembah kepada mamon. Hanya ada dua pilihan. Apakah engkau mau menyembah kepada Tuhan, atau pada ujungnya manusia di akhir zaman akan menyembah mamon kalau tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Gereja di akhir zaman ini juga
Jangan sampai terjerat oleh tipu muslihat iblis melalui mamon, melalui uang, melalui materi. Pengejaran kita hanya sebatas untuk keuangan saja, materi saja yang akan binasa, yang tidak akan kita bawa sampai ke sorga. Tetapi biarlah kita sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi biarlah kita memiliki hati seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Dan kita lihat dari kehidupan jemaat mula-mula, mereka ketika Roh Kudus hadir dalam kehidupan diri mereka, maka apa yang terjadi? Mereka memiliki belas kasihan dalam hidup mereka. Mereka begitu peduli dengan orang-orang menderita, dan itu dimulai dari sikap mereka terhadap saudara-saudara seiman yang berkekurangan. Jadi yang berkelebihan memberikan, memberkati kepada mereka yang berkekurangan, supaya kepunyaan mereka menjadi kepunyaan bersama. Ini sesuatu hal yang luar biasa, yang mungkin di zaman ini sangat sulit untuk hal itu terjadi. Tapi saya percaya di akhir daripada akhir zaman, Tuhan akan merubah banyak hal. Tuhan akan memulihkan segala sesuatu sebelum Yesus Kristus datang kedua kali. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita terus-menerus meminta supaya kedagingan kita dimatikan dari hari ke hari, supaya kita mengiring Yesus dengan penuh ketulusan, dengan kemurnian hati. Sebab itu yang Tuhan kehendaki menjelang Yesus Kristus datang kedua kali. Jemaat mula-mula memiliki belas kasihan karena Roh Kudus membuat mereka berkobar di dalam belas kasihan kepada orang-orang miskin dan orang-orang menderita. Jemaat mula-mula juga dapat saling mengasihi dengan sebuah tindakan, bukan sekedar perkataan, tapi sebuah sikap perbuatan, karena bukan sekedar mereka hidup di dalam kelimpahan. Tidak. Mereka memberi bukan di dalam kelimpahan mereka. Bahkan mereka telah setia memberi di tengah kekurangan mereka. Dan melalui gaya hidup yang terus suka memberi, yang memiliki kemurahan dalam hati mereka, maka pada waktu mereka mengalami kelimpahan, mereka juga lebih lagi melimpah di dalam memberi. Kita tidak akan pernah memberi dalam kelimpahan tanpa kita mulai setia untuk memberi di tengah kekurangan kita. Ini merupakan sebuah proses, dan itu juga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka melakukannya bukan karena mereka memiliki kelimpahan, memiliki sesuatu hal yang lebih, tetapi mereka memberi karena ada kemurahan Tuhan di dalam hati mereka yang membuat mereka murah hati. Saya percaya jemaat Tuhan, ini waktunya melalui pekerjaan Roh Kudus kita mau berkobar di dalam doa. Kita akan perbanyak waktu kita untuk berdoa bagi bangsa, bagi negara kita, bagi penuaian jiwa-jiwa, bagi keselamatan bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa boleh mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga kita harus berkobar-kobar di dalam kuasa Tuhan, sebab kuasa supranatural Tuhan akan membuat banyak orang akan berbalik kepada Tuhan. Kita tahu tantangan zaman generasi anak-anak muda di zaman sekarang ini. Mereka membutuhkan sesuatu hal yang supranatural. Di tengah kondisi seperti sekarang ini, di mana mereka lebih suka dengan bermain game, dengan bermain hal-hal yang membuat mereka terhibur. Mereka bisa melakukannya di rumah dimanapun. Mereka bisa memilih kapanpun apa yang mereka suka. Dan seringkali kita melihat berdasarkan survei penelitian bahwa ada banyak anak-anak muda yang mulai meninggalkan gereja karena mereka tertarik dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Di zaman yang serba modern ini, teknologi yang begitu cepat dan maju ini, mereka tertarik dengan perkara-perkara yang ditawarkan oleh dunia. Dan hanya hal yang kita sebut sebagai hal yang supranatural lah yang bisa membuat anak-anak muda kembali mencintai Tuhan.
Mari kita terus berdoa untuk perkara ini supaya generasi muda boleh dimenangkan bagi Kristus. Dan yang ketiga tentunya kita harus berkobar di dalam kemurahan seperti murid-murid Kristus. Mari kita menabur untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita menabur untuk kerajaan Tuhan. Mari kita menghasilkan buah-buah kerajaan. Mari kita memberi untuk sesuatu hal yang berdampak kekal. Karena pada waktu kita murah hati sama seperti Bapa kita murah hati, kita mewarisi sifat daripada Tuhan ini. Ini waktunya gereja untuk menabur kebaikan, memberi bagi orang-orang miskin. Pandemi COVID-19 yang dialami khususnya Indonesia, mari gereja Tuhan punya hati yang penuh dengan belas kasihan dengan sesama untuk berbuat kebaikan, memberi kemurahan bagi mereka yang membutuhkan kemurahan, karena disitulah terang Tuhan semakin nyata dalam kehidupan gereja Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita memperingati akan hari Pentakosta ini dengan senantiasa berkobar-kobar, karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita akan membakar semangat kita untuk melakukan 3 hal yang bermanfaat bagi kehidupan setiap orang percaya, yaitu saya ulangi, berkobar di dalam doa, berkobar di dalam kuasa, dan berkobar dalam kemurahan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima janji-janji Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar akan firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kita semangat untuk bergairah, untuk terus melayani pekerjaan Tuhan, untuk hidup erat, bergaul karib, intim dengan Tuhan. Mari sebelum kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan berdoa dan meminta supaya Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita, dan kita juga akan memuji, menyembah supaya Tuhan berkuasa memenuhi hidup kita. Tuhan Allah Roh Kudus, ini kami rindukan seperti tanah yang kering merindukan air. Kami rindukan Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Amin, Yesus. Kami rindukan Engkau, Roh Kudus. Haleluya.
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari Roh Kudus, Engkaulah pribadi yang diutus oleh Bapa. Janji Bapa, di mana Roh Kudus akan dicurahkan untuk memimpin setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih, Engkau akan menjadi sahabat yang setia, yang akan menuntun langkah-langkah kami. Ajar kami melakukan kehendak-Mu ya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Berserulah mengalir, pulihkanku, pulihkan kami, pulihkanku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Roh Kudus yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami tidak perlu takut, kami nggak perlu khawatir, karena Tuhan Allah berada bersama-sama dengan kami. Dia hadir di dalam kehidupan kami, Dia akan menuntun langkah-langkah kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari di mana kami boleh mengingat, memperingati akan pencurahan daripada Roh Kudus bagi setiap kami. Terima kasih Kau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau Yesus beserta bersama dengan kami lewat Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita percaya melalui kuasa daripada Roh Kudus yang akan mengubah kehidupan kita, yang mengalami kekeringan, kematian secara rohani. Tuhan Yesus akan membangkitkan hidupmu, karena Roh Kudus akan membuat hidupmu, hatimu berkobar-kobar, bergairah untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan oleh karena Roh Kudus yang ada atas hidup kita. Mari kita berdoa untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur kami ada semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Bapa, di penghujung daripada ibadah ini, kami boleh mengingat akan Roh Kudus yang telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus akan menjadi sahabat kami, yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran, sampai kami berjumpa dengan Yesus muka dengan muka di dalam kerajaan Tuhan yang kekal. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami mau terima berkat yang ajaib daripada Tuhan. Turunlah berkat kasih daripada Bapa, turunlah anugerah, kasih setia, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan turunlah berkat daripada Roh Kudus yang akan memimpin engkau, sehingga setiap kami Tuhan boleh menghasilkan buah-buah kerajaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya apa yang kami kerjakan, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Kami tidak perlu takut dan khawatir, karena jika Tuhan ada di pihak kami, siapakah musuh dan lawan kami? Bahkan seluruh janji-janji Tuhan
akan kami terima. Kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.